Silakan duduk. Selamat pagi. Berarti mendengarkan. Teman-teman yang terkasih, kali 3 berarti. Tadi diminta untuk misa sore, saya bilang saya sudah seperti minum obat. 3 kali misa sudah nggak mau deh. Jadi tadi pagi saya menggantikan Romo Paroki di Rawamangun, misa harian jam 5.45. Lalu karena saya sudah janji sama suster di SD, TK, SMP, Gembala Baik, maka tadi pembukaan tahun ajaran baru di TK, SD, SMP, Gembala Baik, Jatinegara. Lalu yang ketiga, di tempat ini sudah cukup lama. Jadi sudah 3 kali, sore sudah nggak boleh lebih dari 3 lah, bisa istirahat. Yang menarik ketika saya menyampaikan kepada anak-anak, ada 3 kata yang mungkin bisa kita ingat, mungkin juga bisa saya sampaikan ke teman-teman. BAB gitu ya. Itu bukan yang lagi nahan gitu ya, bukan gitu ya, bukan BAB itu yang saya maksud. Yang pertama, belas kasihan dari Allah untuk Raja Hizkia. Dari bacaan pertama ya, kita bisa bayangkan ketika orang sudah divonis akan mati, tolong sampaikan kepada keluargamu pesan-pesan terakhir. Atau ketika kankernya, atau ketika sudah usiamu 3 bulan bisa dihitung hari, langsung ada yang down, ada yang sungguh-sungguh. Ya sudah, saya masih punya harapan 3 bulan, 3 minggu atau 3 hari sebelum kita pergi. Masih dalam taraf kesadaran, masih bisa berpikir. Tapi seorang Hizkia, raja yang baik, raja yang sungguh taat, tulus, sayang sama keluarga dan juga Allah dan juga pada rakyatnya. Dia sudah berdoa dengan baik, hidup dengan tertib, taat kepada Allah. Lalu Allah mendengarkan doanya, lalu mengutus Nabi Yesaya. Kisahnya seperti itu. Lalu katakan kepada Hizkia bin Amos, Yesaya bin Amos, dia mengatakan kepada Raja Hizkia, umurmu ditambah berapa? 15 tahun. Panjang loh, mungkin 15 tahun juga ya. Saya nggak perhatiin juga ya, panjang. Yang dulu masih hitam rambutnya, sekarang sudah memutih. Tapi dulu agak membesar, sekarang sudah mengecil karena nggak kurang makan, nggak boleh kasih makan gitu ya. Ada hampir 11 tahun di mahasiswa saya setelah dari Jalan Malang. Sering kesini, sering minta sama Mbak Erni, sekarang udah nggak diminta. Nggak tahu karena mungkin sudah jadi pastor mahasiswa gitu ya, pastor kategorian, nggak punya waktu untuk kantor-kantor. Ternyata tidak. Baru saatnya kita bisa bertemu lagi, karena kalau cuma pertama memang nggak susah. Nah, 15 tahun adalah waktu yang mungkin dikatakan pendek, ya enggak, panjang juga enggak. Tapi soal hidup kita nggak tahu. Bahkan masih segar-segar ketika akhirnya sudah saatnya meninggal, kita tahu banyak cerita-cerita. Seorang artis, Lolito siapa namanya, papa itu ya, baru anaknya lahir, diajak main renang dan sebagainya, papanya meninggal. Nggak ada yang tahu. Badan sehatnya luar biasa. Maka Bapak Ibu Saudari, kasih 15 tahun, 15 minggu, 15 hari, waktu yang kita punya untuk tetap berbuat baik kepada semua orang. Dan itulah karena belas kasih Allah, saya, Anda, kita semua masih bisa hadir di tempat ini. Saya masih diberi kesehatan. Oh iya, saya diingatkan. Jadi kalau setahun yang lalu masih 94 berat saya. Jadi bagaimana saya memulai? Selalu minum obat. Jadi setelah kepala 4 itu kan harus minum obat darah tinggi ya. Selalu pasti di kepala 4 sudah mulai. Yang tadi darahnya rendah biasa sudah naik 540, 160. Harus minum Tensifast, nggak boleh stop kalau minum obat kata dokter. Juga gulanya pasti setiap tahun nambah 1 kilo dari pertama kali tak bisa. Cepatlah 94. Nah, saya mau bisa nggak nih? Nggak lagi minum obat. Meskipun sebenarnya nggak apa-apa sih, nyaman-nyaman aja ya, badan nggak sakit ataupun apa. Saya lihat itu YouTube, ya bisa. Asal sungguh punya ekstra untuk bukan hanya diet, tapi dengan semangat dan akhirnya sungguh berjuang di situ. Dengan makan yang baik, tidur yang baik, doa yang baik, istirahat yang baik, seluruhnya diatur dengan baik.
Jangan pola-pola yang dulu dipakai. Tidur seenaknya, makan semaunya, kerja juga nggak tahu batas-batasnya. Kalau semua diatur dengan baik pasti. Dan itu cukup susah ketika kita sudah memulai. Olahraganya kalau lagi ada yang diajakin baru mau. Tapi kalau rutin tiap pagi bangun lalu jalan, tiap pagi bangun jalan, tiap hari naik sepeda sebelumnya, pelan-pelan. Singkat cerita, 6 bulan kemudian hilanglah 20 kilo di perut saya di badannya ya. Sudahlah sampai seperti ini. Tapi nggak cukup untuk berhenti minum obat. Harus 3 bulan dites dulu darahnya normal baru nggak minum obat sampai saat ini. Maka kalau kita dikasih waktu 15 tahun seperti Hizkia, saya dikasih waktu 6 bulan. Dan juga hidup kita. Kalau saya mau sehat, saya masih mau lihat orang tua saya, masih mau berjuang agar mereka bahagia yang melihat saya. Betapa banyak anak-anak yang meninggalkan orang tuanya. Sampai ada di viral dia, orang bapak dan ibu, opa oma mati, anaknya juga nggak tahu, sampai membusuk. Kita berpikir Hizkia dapat belas kasih Allah. B yang pertama. Yang kedua, A, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Ceritanya ketika Yesus lagi jalan-jalan dengan murid-muridnya di padang ataupun di ladang gandum, lapar nih. Pada hari-hari Sabat, mereka memetik, wajar, normal. Kan insting orang lapar itu udah nggak peduli apapun, pasti akan dimakan. Lalu dilihat sama orang-orang Farisi dan sebagainya, loh, kok muridmu melanggar pada hari Sabat? Yesus balikin lagi, bukankah juga Daud dan pengikutnya juga masuk ke bait Allah lalu makan buah-buah makanan yang nggak diperbolehkan? Bahkan lebih daripada itu, pada hari-hari Sabat para imam berbuat melanggar, dan dia nggak disalahkan. Sama 2000 tahun kemudian juga kita lihat ya, aparat polisi ataupun semua petugas pajak ataupun juga di gereja, dewan paroki ataupun semua yang punya peran dalam tugas-tugas gereja kadang-kadang juga menyalahgunakan wewenangnya. Juga pimpinan-pimpinan yang harusnya tertib ngantri, ya sudah masuk aja lah, kan anaknya bos. Ya udah jalan aja di trotoar ataupun jalan aja di bawah jalan, kan polisi punya kemudahan. Udah imam kan nggak mungkin terlambat, sudah nunggu aja. Nggak mungkin dikatakan salah untuk terlambat. Itu terjadi juga sampai saat ini. Maka kalau kita hanya berpikir menyalahkan orang dilihat keluar, kita nggak melihat diri kita ke dalam, sudah kita nggak mempertinggi melihat anak manusia yang adalah Yesus Tuhan atas hari Sabat. Dan itulah kita semua. Jadi kalau Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua dengan baca ini, Yesus membuat kita menjadi terbuka matanya. Ketika orang sungguh lapar, ketika orang sungguh membutuhkan, ada sesuatu yang paling mendasar harus diperhatikan. Dan ternyata soal lapar, makan, minum dan sebagainya itu sangat relatif. Bisa kok kita bisa menahan. Memang awal pertama itu gak makan 24 jam rasanya susah. Tapi ketika dicoba, orang yang intermittent fasting seperti saya ini rasanya enak. Semakin lama gak makan gak apa-apa, 2 hari gak makan bisa, aman. Tapi untuk memulai itu, rasanya susah banget. Bulan pertama kalau lapar hanya sehari itu hanya 10 telur, 2. Rasanya masih mau makan gitu kan ya. Gak bisa menahan diri. Kita ngumpet-ngumpet, nyari-nyari. Padahal kan untuk diri kita sendiri. Nah itulah yang sering gagal kalau kita mau memperbaiki pola makan, pola hidup. Untuk apa? Kita bayar mahal dari istri kita, teman-teman kita, tapi kita curi-curi untuk makanan. Toh untuk diri kita sendiri. Curi-curi kok kita olahraga kok. Untuk apa? Diposting tapi nggak membentuk kita semua untuk menjadi orang yang jujur di hadapan Allah, juga diri sendiri. Udah akan terbantahkan semua. Sama kalau kita melihat anak manusia hanya untuk minta, Romo sembuhkan, Tuhan sembuhkan aku, tapi aku sendiri nggak melaksanakan dengan tertib. Untuk apa? Yang harusnya nggak boleh makan gula terlalu banyak, kalau makan nasi nggak boleh harus minum anggur atau wine, sudah.
Tapi semalam saya mau coba nakal. Saya udah hampir setahun kali nggak minum Coca-Cola namanya. Coba saya beli yang botol besar. Pada tujuannya untuk bikin itu loh, bikin untuk deterjen. Jadi untuk bersihin kan pakai Coca-Cola tuh, mengerikan tuh, yang kotor-kotor gitu ya. Saya campur-campur, ikutin di YouTube juga sih ya. Tapi saya coba, masuk ini kan dijual bebas untuk diminum, saya bilang. Saya coba, ternyata enak gitu ya. Udah hampir setahun 2 tahun nggak minum ya, setengah satu cangkir sedikit, lama-lama itu setengah botol, besar sekali, hampir 800 ml kali setengah botol, lebih dari 500 yang menjelas, setengah liter lebih. Lalu nggak apa-apa. Lo nipis madu saya juga suka kan, enak tuh nipis madu kan ya. Dia itu nggak ada gulanya, nggak ada gulanya dan macam-macam ya. Iseng-iseng aja saya coba, karena udah nggak pernah. Bener, pagi-pagi jam 5 bangun pagi saya tes darahnya, bener. Yang biasanya di bawah 100 langsung 160. Waduh, saya bilang ngeri juga deh, saya bilang. Tapi sudah, coba saya biarkan. Kalau badan saya mulai kelin-kelin nggak enak, dulu kan nggak biasa minum obat metformin udah beres, tenang, aman. Habis terus gitu 150, 160, 160, 150 dan sebagainya. Saya coba, saya misa dulu pagi, gerak atau jalan sebentar. Jam 8.30, jam 9.30 saya misa di Juanda, Jatinegara, SD TK SD Santa Maria. Jam 11 sebelum saya berangkat sini, saya coba tes lagi, balik lagi sudah 100 lagi darahnya. Artinya memang ketika kita minum sesuatu yang tidak diperbolehkan, kita langsung tetap naik. Sama kalau kita mulai coba main api, ya kan, nggak apa-apa. Kita mulai nakal, nggak tertib, udah nanti lama-lama jadi semua rusak. Tapi ketika udah mau di jalur lagi, kita rapi lagi, sudah jalan lagi. Saya tanya sama dokter, boleh nggak? Bagus Romo, ya sudah, darahnya bagus, bisa terkontrol. Alasannya sekarang Romo tahu, sudah. Kalau emang nggak boleh minum seperti itu, jangan diminum. Tapi sekali-sekali boleh kalau lagi pesta gitu ya. Jangan, nggak apa-apa lah, satu hari ini, besok lagi nggak apa-apa lah gitu ya. Ya sudah. Ini sekali lagi tergantung dari kita semua. Dan yang ketiga, B yang ketiga, belas kasih yang ku kehendaki, kata Allah. Bukan persembahan, bukan sesuatu yang hebat ataupun kesuksesan ataupun kekuasaan. Orang yang punya hati berbeda dengan orang yang hanya punya uang, bisa bayar, bisa itu. Maka kalau Allah dalam diri Yesus memperlihatkan cintanya yang besar, dan kita semua diajak. Kalau Allah aja bisa melakukan itu dalam diri Yesus, meskipun ia nggak punya kepala tentara yang kelihatan di dunia, dia punya sesuatu. Maka kalau kita mendengar dalam bacaan Injil, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dan tentu kalian tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Anda harus berani dengan tegas. Kalau dia tidak bersalah, jangan ikut-ikutan. Tapi banyak di antara kita, yang penting saya dapat uang, saya dapat kedudukan dan sebagainya. Ya sudah, tangkap aja lah. Itu nanti selesaikan gampang. Kalau nggak viral ya sudah, aman, sudah. Sampai viral, baru akhirnya kita semua malu untuk melihat apa yang kita lakukan. Anda semua punya orang tua, punya anak. Jangan membuat akhirnya anak kita menjadi orang-orang yang nanti disalahkan dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka dari itu, mari hati kita akan selalu belajar dan belajar, daripada kita harus melihat sesuatu yang baik kelihatannya tapi menipu diri kita sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.